Asosiasi Biliar mengenai manipulasi pertandingan. Tangan kananku dipatahkan. Mulai sekarang, aku akan pensiun. Aku tidak akan lagi mencampuri kekacauan dunia biliar. Sudah selarut ini. Mengapa istriku belum kembali dari bermain biliar? Aku sudah selesai memasak hidangan. Istri, mengapa kamu basah kuyup? Bukankah kamu mengendarai mobil keluar? Bagaimana kamu bisa kehujanan? Suami, maafkan aku salah. Aku kehilangan mobil keluarga kita saat bermain biliar. Aku kehilangan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Siang ini, aku hanya iseng pergi bersama King dan yang lainnya untuk bermain biliar. Saat kami bermain, lebih dari 500.000 hilang. Aku juga mempertaruhkan rumah dan mobil dan menggadaikannya semua. Suami, maafkan aku. Bangun. Suami, aku salah. Bangun. Aku bersumpah tidak akan pernah bermain biliar lagi. Hal yang kulakukan kali ini, aku pantas mati. Istri, dengarkan aku. Malam ini, kamu masih harus terus bermain. Aku tidak akan bermain lagi. Apa kau bilang kau tidak percaya padaku? Aku tidak meragukanmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya padamu. Apa yang kamu lakukan, istri? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan salahmu. Siang ini, istriku dipanggil oleh yang disebut teman-teman untuk bermain biliar. Mereka tidak hanya berjudi, tetapi dia langsung kehilangan ratusan ribu. Akhirnya dia bahkan menggadaikan mobil dan rumah kepada orang lain. Aku tahu istriku suka bermain biliar, tetapi dia tidak pernah berjudi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Istriku dijebak. Aku bisa memperbaiki ini. Aku akan pergi mencari uang. Aku bisa bekerja serabutan. Aku akan pergi meminta uang pada ibu dan ayah. Istri-istri, dengarkan aku. Orang-orang yang datang untuk menyita rumah akan tiba besok. Apakah masih tepat waktu bagimu untuk keluar dan mencari uang sekarang? Selain itu, bagaimana mungkin orang tuamu masih punya uang? Lalu apa yang harus kita lakukan, sayang? Dengarkan aku. Kamu pergi cari lagi orang yang kamu ajak bermain biliar. Mainkan beberapa putaran. Kali ini, aku akan pergi bersamamu. Kamu percaya padaku. Sebuah aula biliar bawah tanah. Permisi, kakak. Aku memenangkan putaran ini lagi. Xiaoru, apakah kau mau ikut bermain beberapa kali? Baru saja kakak Xiao juga memberitahuku bahwa dia ingin bermain poin denganmu. Dia tidak akan bermainkan. Aku cukup tertarik pada biliar. Kalau tidak, aku akan bermain dengan kalian. Ini suami Zoru. Seorang suami rumah tangga. Seberapa bagus keterampilan biliarnya, apalagi tangan kanannya cacat. Dia hanya bisa bermain dengan tangan kirinya. Apakah kau takut kalah darinya? Saudara, kau pasti bercanda kan? Tangan kanannya digipus. Dia bahkan tidak bisa memegang tongkat penyangga dengan stabil. Dengan ini, dia masih ingin membela Xiaoru. Aku hanya ingin bermain santai. Jika Anda tidak mau mengizinkan saya bergabung, lupakan saja. Kakak Xiao, bermain boleh saja. Tapi kita bermain biliar Black 8. Dan kita bermain untuk poin. 10 yuan per permainan. Kau mau bermain atau tidak? Tentu. 10 yuan per permainan. Istri saya dalam satu malam. Bagaimana mungkin dia bisa kalah 500.000? Kalau begitu mari kita bermain. Pelayan, susun bolanya. Kakak Xiao, semua yang datang adalah tamu. Kau yang memukul pertama. Baiklah. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Suami benar-benar tidak tahu cara bermain biliar. Bukankah ini hanya murni kehilangan uang? Ini benar-benar konyol. Dia bahkan tidak tahu pukulan pembuka yang paling dasar. Dan dia tidak bisa mengendalikan bola putih. Kau pergi bermain dengannya. Tunggu sebentar. Saya rasa bola ini tidak akan masuk ke lubang. Kau sedang mengatakan, Apple, ini bahkan tidak masuk ke lubang. Keberuntungan murni macam apa ini? Bola itu tidak masuk ke lubang. Keberuntungan suami benar-benar bagus. Hanya keberuntungan. Bukan berarti kita belum pernah memainkan pukulan seperti ini sebelumnya. Lagi pula, lihat postur sandaran stiknya. Dagunya begitu dekat dengan stik biliar. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang tahu cara bermain? Itu benar. Sepertinya, dia adalah orang lain yang membawakan kita uang. Dasar bodoh besar. Ini seharusnya dihitung sebagai bola yang masuk dengan sah kan? Yaitu dihitung. Tentu saja dihitung. Bola masuk ke lubang. Tentu saja itu dihitung sebagai skor. Kakak Xiao, aku tidak menyangka.
Kalianmu cukup mengesankan. Pukulan pertama. Bahkan bola putih hampir masuk ke lubang. Dengan keterampilan seperti ini. Namun dia mencoba mencetak skor seperti yang lain. Dia tidak di sini untuk bermain biliar. Dia jelas di sini untuk menyerahkan uang. Tepat sekali. Apa maksudmu menyerahkan uang? Setiap orang yang datang ke aula biliar ada di sini untuk bermain. Ini hiburan mengerti. Hiburan. Hiburan macam apa yang membiarkan seseorang kehilangan seluruh harta keluarga dalam satu malam? Xiaoqi ini benar-benar bodoh. Sudah jelas pukulan itu tidak akan masuk ke lubang sudut. Namun dia bersikeras memukul ke arah itu. Sayang, kau seharusnya tidak menembak seperti itu. Tembakan ke lubang sudut itu tidak akan masuk. Xiaoru, ini masalahmu. Ketika kau bermain biliar, bukankah kakak Xiao juga membiarkanmu sendiri? Kenapa sekarang kakak Xiao yang memukul? Kau mulai memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tepat sekali. Selain itu, bukankah menang atau kalah hanya 10 yuan? Ada apa? Kau bahkan tidak punya 10 yuan. Benar. Ini hanya 10 yuan kan? Lagi pula bagaimana Anda tahu? Saya pasti tidak akan menang. Anda minggir ke samping. Dengan keterampilan seperti ini dia masih bermain biliar. Sepertinya, ada orang bodoh besar lainnya yang datang. Jika dia kalah dalam permainan ini, nanti aku akan mengatakan sesuatu. Aku harus membujuk Xiaoqi untuk pergi. Aku tidak bisa membiarkannya mengulangi kesalahan yang sama. Tidak, bola nomor 2 masih punya peluang untuk masuk ke lubang lain. Astaga, Xiaoqi berhasil memasukkan itu. Keberuntungan murni macam apa lagi ini? Masuk sayang. Masuk. Aku bilang saudara Xiaoqi, kau benar-benar luar biasa. Cara kau memukul bola itu sungguh menakjubkan. Sepertinya kau menyembunyikan kemampuan aslimu. Apakah kau memamerkan keterampilanmu? Tentu saja saya sudah menghitung semua ini. Sayang sekali, tidak masuk. Sayang, mereka semua menjebakmu dengan pujian berlebihan. Kita benar-benar tidak bisa bermain lagi. Jika kita terus bermain, kita akan kalah. Kalah apa? Tidakkah Anda lihat bahwa saya memasukkan beberapa bola? Jika Anda terus begini, saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda, istri. Saya minta maaf. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak punya kesempatan memukul? Anda mau memukul atau tidak? Jika Anda tidak memukul, maka giliran saya. Mungkinkah orang ini sedang mengatur pukulanku? Pukulan punggungnya goyah. Tubuhnya tidak bisa membungkuk cukup rendah. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang tahu cara bermain. Mengerikan. Keberuntungan macam apa ini? Dia berhasil memasukkannya secara kebetulan. Masuk. Masuk, saya memasukkannya. Masuk lagi. Mungkinkah keberuntungan suamiku benar-benar sebagus ini? JT itu pukulan kebetulan. Aku bodoh karena berpikir sebelumnya. Dia berpura-pura bodoh untuk mengalahkan yang kuat. Lumayan kakak Xiao. Aku tidak menyangka keberuntunganmu begitu bagus. Keberuntungan apa? Saya sudah menghitung semua ini. Bermain biliar cukup sederhana, bukan? Terhitung. Dia langsung besar kepala hanya setelah 2 pujian. Dia benar-benar tidak berguna. Kakak Xiao, karena keberuntunganmu begitu bagus. Bagaimana kalau kita mengubah cara bermain kita? Sayang. Baiklah. Bagaimana cara kita bermain? Karena kau cepat menguasainya. Bagaimana kalau kita bermain 9 bol kejar poin, 100 per poin. Bagaimana? Format kejar poin 3 pemain bermain 9 bola bergantian sesuai urutan. Siapapun yang memasukkan bola 9 menang. Sayang, kita benar-benar tidak bisa bermain kejar poin. Kita pasti akan kalah. Kita akan kehilangan segalanya kalau begitu. Kita tidak bisa memainkannya. Istri, mengapa kamu begitu gugup? Sepertinya tadi malam, 500.000 yang kita kalahkan. Mungkin ada hubungannya dengan poin kejar 9 bola. Apa? 100 per poin. Setinggi itu. Kakak Xiao, ini tidak seberapa. Kami biasanya bermain untuk 1000. Aku menentukannya rendah hanya karena aku melihatmu seorang pemula. Itulah mengapa kita bermain dengan taruhan yang sedikit lebih kecil. Saudara, kau tidak mengerti ini. Jika kau bermain kejar poin barusan, sekarang, kau pasti sudah mendapatkan 1000 yuan. Apa? 1000 yuan. Sayang sekali. Jika saya tahu lebih awal, saya akan bermain poin kejar. Sayang, kita benar-benar tidak bisa bermain kejar poin. Jika kita terus bermain seperti ini, kita akan kehilangan segalanya. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Pulanglah. Pulang, mengapa harus pulang? Tidakkah kamu dengar King? Dan kakak ini berkata,
Jika saya mendengarkan mereka, saya akan memenangkan 1000 yuan. King King adalah teman sekelasmu. Mungkinkah dia berbohong padaku? Tapi, Tapi apa tapi? Saya tidak ikut campur saat kamu bermain biliar. Sekarang, setelah saya bermain, kamu mengomel dan mengeluh. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, keluar. Shioki, statusmu di keluarga cukup tinggi. Kau memarahi istrimu Saolan. Dia adalah hewan peliharaan. Istri, beri saya waktu sedikit lagi. Kakak Xiao, kalau begitu mari kita. Main poin kejar, 100 per poin siapapun yang kalah dan gagal membayar utangnya adalah anjing. Memasukkan 3 bola dalam 1 pukulan. Orang ini adalah seorang master. Aku sudah menyelidiki. Di keluarga Shioru, hanya Shioru sendiri yang tahu cara bermain biliar. Suaminya bahkan belum pernah menyentuh tongkat isyarat sebelumnya. Ini terlalu beruntun. Bagaimana jika keberuntungannya bagus? Kita berdua bekerja sama. Apakah kita masih takut padanya? Lihat, sudah ku bilang, dia hanya punya keberuntungan. Dia sama sekali tidak punya keterampilan. Apa yang kalian bicarakan? Ini giliranmu. Datang kakak Xiao. Sayang, mungkin kita tidak seharusnya bermain lagi. Jika kita terus bermain, aku takut kita akan kalah. Kalah apa? Itu belum tentu benar. Jangan meremehkan King King hanya karena dia seorang wanita. Keterampilan biliarnya benar-benar luar biasa. Shioki ini sepenuhnya mengandalkan keberuntungan untuk memasukkan bola. Jika itu murni berdasarkan keterampilan, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Xiao San? Kenapa tidak masuk? Ayo biarkan saya yang memukul. Aku akan membiarkanmu mengambil pukulan itu. Aku hanya tidak percaya bahwa kau bisa memasukkan bola ini secara kebetulan. Masuk. Itu masuk juga. Keberuntungan macam apa ini? Keberuntungan saya selalu bagus. Istri, lihat. Saya menang lagi. Memasukkan bola tidak seharusnya hanya mengandalkan keberuntungan. Yang penting di meja biliar adalah keterampilan. Xiaoru, aku tidak suka mendengarnya darimu. Keberuntungan kakak Xiao sangat bagus. Dia pasti akan terus menang. Kakak Xiao, ini poin yang kamu menangkan. Bagaimana dengan milikmu? Saudara, keberuntunganmu memang sangat bagus. Kau sudah memenangkan 2 putaran berturut-turut sekarang. Mengapa kita tidak menaikkan taruhannya? Baiklah, taruhan apa yang harus kita tambahkan? Suami, kau sudah menang 2 putaran berturut-turut. Berhenti sekarang. Uang yang keluarga kita hutang. Aku akan bekerja serabutan lagi dan membayarnya kembali perlahan. Ayo cepat pergi. Shioru, apa maksudmu? Suamimu memenangkan uang, lalu kau ingin pergi. Apakah kau menganggapku bodoh? Aku kehilangan begitu banyak uang kemarin. Apa aku tidak boleh tidak ingin bermain hari ini? Xiaoru, aku tidak menghargai pernyataan itu. Kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Yang kehilangan uang hari ini adalah kita. Apakah kalian semua bersikap masuk akal atau tidak? Kemarin kalian baru saja menipu 500.000 dariku, rumah, dan mobilku. Semuanya dijadikan taruhan. Hari ini kalian memenangkan begitu banyak uang. Apa kalian masih belum puas? Shioru, apa maksudmu? Kapan aku menipu uangmu? Mengapa pergi? Keberuntungan saya baru saja datang. Anda tidak ingin saya menghasilkan uang. Minggir ke samping. Dan kamu, mengapa kamu berteriak? Mengapa kamu berteriak pada istriku? Setidaknya kau punya sedikit keberanian. Karena kau ingin bermain. Taruhan kecil ini tidak ada artinya. Mengapa kita tidak menaikkan taruhannya? 200 per poin, beranikah kau bermain? Suami, kita tidak bisa bermain. Persis seperti itulah aku sebelumnya. Menaikkan taruhan sedikit demi sedikit. Itulah cara aku kehilangan semua aset keluarga kita. Tentu saja saya tahu trik ini. Tapi, baik, saya akan bermain dengan Anda. Tapi saudara, barusan mengingat kau adalah seorang pemula. Aku terus membiarkanmu melakukan pukulan pembuka. Mulai dari putaran ini, pemenang mendapat giliran pukulan pembuka pertama. Pemenang yang memukul pembuka. Mereka mulai memasang jebakan sekarang. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Meleset. Meleset. Karena Anda meleset. Apakah giliran saya selanjutnya? Hei tampan. Bola milikmu itu macet. Kau hanya bisa memasukkannya dengan memukul pukulan melengkung ini. Hanya dengan begitu bola itu mungkin masuk ke lubang. Anda seorang pemula. Mengapa Anda tidak menyerah saja? Tepat sekali, Anda tidak bisa memasukkannya dengan pukulan ini.
tapi kemudian Anda akan memberi kesempatan kepada orang lain. Suami, bagaimana kalau kita akui saja kekalahan yang ini? Bagaimana saya tahu saya tidak bisa masuk tanpa mencoba? Sayang, apa yang kau lakukan? Apakah Anda sedang berakting dalam drama TV? Anda pikir dengan menghancurkan games Anda bisa meningkatkan keterampilan biliar Anda. Kakak Xiao, jangan bermain biliar lalu mencoba memeras kami. Tangan saya hampir pulih. Buka saja mata Anda dan lihat. Ini adalah pukulan Mase. Apakah dia akan mencoba pukulan melengkung di sudut? Orang lumpuh sepertinya bisa melakukan tembakan mas. Sayang, kita benar-benar tidak seharusnya mengambil tembakan ini. Jika bola ini tidak masuk, semua uang yang kita menangkan sebelumnya akan hilang. Kita benar-benar tidak mampu kalah. Chouru, suami Anda datang ke sini dan belum kalah satupun pertandingan. Mengapa Anda menyala? Anda pasti juga terlalu meremehkan suami Anda kan? Jangan khawatir. Saya sedang beruntung hari ini. Mungkin saya bisa memasukkan bola lagi. Tunggu sebentar, saudara. Poin ini hanya 200 yuan. Bahkan jika Anda menang itu hanya 800 yuan. Bagaimana kalau begini? 1000 yuan per poin. Setelah bola dimasukkan, Anda bisa mendapatkan 4000 yuan bagaimana? Kakak Xiao hanya bermain untuk bersenang-senang. Bagaimana dia bisa sama dengan kita? Anda bersikap sangat tangguh barusan. Sekarang Anda tidak takutkan. Bernyanyi serempak. Bukankah kalian hanya mencoba memancing saya untuk memakan umpan? Saya akan bermain dengan Anda. Bagus. 1000 per poin. Sayang, jangan. Kita benar-benar tidak punya uang tersisa. Cukup. Pikiran saya sudah bulat. Jika saya memenangkan putaran ini, saya bisa mendapatkan 4000. Ikan itu, Telah memakan umpan. Masuk. dia benar-benar memasukkan bolanya. Apa yang sedang terjadi? Apa api biru ini? Aku juga tidak tahu. Apakah dia benar-benar berpura-pura lemah untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat? Saya tidak peduli apakah dia berpura-pura lemah atau tidak. Saya hanya tahu bahwa saya kehilangan uang, dan saya harus memenangkannya kembali. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi kita akan membuatnya. Uang yang dia menangkan, memuntahkan semuanya. Apa yang kalian semua bicarakan? Lihat cepat. Apakah aku menang? Kakak Xiao memiliki keterampilan yang hebat. Aku benar-benar takluk. Cukup kamu mengakui kemenanganku. 4 poin masing-masing. Cepat ambil poinnya, ambil poinnya. Istriku lihat. Aku memenangkan 8.000 yuan dalam satu putaran. Apakah Anda berani bermain 2 putaran lagi dengan saya? Tentu saja. Sekarang keberuntunganku sedang bagus. Aku ingin bermain beberapa putaran lagi. Susun bolanya. Saudara, putaran terakhir. Taruhannya 1000 per putaran. Putaran ini sama. Jika Anda kalah, Anda tidak boleh mengingkari utang. Pembicaraan macam apa itu? Bagaimana mungkin kakak Xiao mengingkari hutang? Kakak Xiao, dia berbicara blak-blakan. Tetapi lebih baik menyatakan persyaratan yang tidak menyenangkan di awal. Itu bagus untuk kita semua. Kamu setujukan kakak Xiao? Siuru kehilangan segalanya karena dia mempercayaimu. Kelompok yang disebut teman ini, itulah sebabnya dia kehilangan seluruh kekayaannya. Baiklah. Bagus. Kalau begitu sudah disepakati. 1000 per putaran. Tidak ada penyesalan setelah pukulan pembuka. Suami, kita benar-benar tidak seharusnya bermain dengan mereka. 1000 per poin. Satu permainan adalah 4.000 yuan. Kita tidak punya cukup uang. Istriku. Justru karena kita tidak punya uang lagi. Inilah satu-satunya kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Percayalah padaku. Kakak Xiao, mari kita mulai. Menurut peraturan sebelumnya, bukankah pemenang yang melakukan break duluan? Silakan lanjutkan. Ya Tuhan, mengapa pukulan break ini begitu sulit? Sebelumnya aku bisa melakukan break dengan sempurna. Jadi sebelumnya itu, semua tentang kekuatan kasar yang menghasilkan hasil ajaib. Keberuntungan Anda sudah habis. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bermain. Ketika aku pertama kali bermain, aku bahkan lebih buruk darimu. Biar aku ajari kamu. Anda tidak memasukkannya kan, sekarang giliran saya. Bagaimana bisa tidak masuk? Baiklah, baiklah. Jika keterampilanmu tidak memadai, berhentilah mengeluh. Cepat minggir. Setelah bermain begitu lama, hanya bola 9 yang tersisa. Maka putaran ini mungkin sekali lagi diserahkan kepada pria tampan ini. Karena tidak masuk, bukankah sekarang giliranku? Giliran Anda. Kakak Xiao jangan dimasukkan ke hati. Dia hanya frustrasi karena kalah.
Kamu seharusnya seperti putaran terakhir saja. Santai saja. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba. Menang lagi. Saudara, Anda tidak curang kan? Begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana mungkin kakak Xiao menipumu? Kakak Xiao, kamu benar-benar luar biasa. Jika aku terus bermain denganmu, seluruh kekayaanku akan hilang. Tidak seheboh itu. Aku hanya mengandalkan keberuntungan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari keterampilan. Aku mengakui kekalahan dengan sukarela. Istriku lihat cepat. Aku mendapatkan 8.000 lagi. Uang ini terlalu mudah didapatkan bukan? Tertawa. Tertawa keras. Putaran ini baru saja dimulai. Ayo teruskan. Mengapa kalian berdua masih berdiri terpaku di sana? Kalian belum ketakutan kan? Takut. Saya takut. Bermain dengan 1000 per putaran. Tidak terlalu menarik. Apakah Anda berani menaikkan taruhan lebih tinggi? Berapa taruhan kita? 10.000 per poin. Apakah Anda berani bermain? 10.000 per poin. 10.000 per poin. Satu permainan setidaknya 40.000. Taruhannya terlalu tinggi. Xiao-san ini mulai putus asa. Atau mungkin dia sudah gila. Suami, kita tidak bisa menyetujui ini. Ayo cepat pergi. Chouru, suami Anda bahkan belum bicara. Mengapa Anda menyala? Saudara 10.000 per poin. Apakah Anda bermain atau tidak, beri kami jawaban? Ini antara pasangan itu. Mengapa kamu ikut campur terlalu banyak? Lagi pula, kakak Xiao sudah menang begitu banyak. Mengapa dia tidak berani bermain denganmu? Bukankah begitu, kakak Xiao? Suami, serius sama sekali jangan setujui mereka. Ayo cepat pergi. Tahap awal menaikkan taruhan. Pertama, biarkan kamu memenangkan sejumlah uang. Sementara kamu bersemangat karena memenangkan uang. Lalu mereka bekerja sama dan saling mendukung. Entah itu menyanjungmu atau menggunakan provokasi untuk membuat orang terus bermain. Kemudian perlahan-lahan menaikkan taruhan semakin tinggi. Dan akhirnya memenangkan semua uang itu kembali. Apakah ini skema kalian? Bagus sekali. Aku sudah memenangkan begitu banyak putaran. Mari kita bermain satu fan untuk 10.000. Aku takut padamu. Kakak Xiao benar-benar mengesankan. Satu fan untuk 10.000. Dia menyetujui permainan taruhan setinggi itu begitu saja. Benar-benar pria pemberani. Aku menonton. Dan aku bahkan tergoda. Kami sengaja membiarkanmu menang beberapa putaran. Dan sekarang kamu tidak tahu dirimu lagi. Sudah kuduga sama seperti istrimu yang tidak berguna. Kalian berdua bodoh. Cukup omong kosong. Saya akan mengikuti saudara Xiao untuk bermain satu fan seharga 10.000. Apakah Anda ikut atau tidak? Kakak Xiao ikut sebagai seorang teman. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemani seorang pria terhormat. Satu fan untuk 10.000. Aku ikut. Bagus. Nona cantik, tolong bantu susun bolanya. Kakak Xiao, kamu memenangkan putaran terakhir. Menurut aturan, giliranmu melakukan break. Bersiaplah untuk memecah bola. Baiklah, aku tahu. Shioki, keberuntungan Anda benar-benar luar biasa. Jika saya terus kalah seperti ini, semua tabungan saya akan hilang. Terima kekalahan saat kamu berjudi. Jika keterampilanmu lebih rendah, jangan mengeluh. Mereka mulai saling memberi isyarat dan menutup jaring sekarang. Namun, siapa ikan di dalam jaring itu? Belum pasti. Bola-bola sudah disusun. Kakak Xiao, silakan lanjutkan. Keberuntungan saya putaran ini benar-benar bagus. Sepertinya kamu mengajariku dengan baik. Kakak Xiao benar-benar memiliki bakat luar biasa. Dia langsung belajar setelah diberitahu. Lanjutkan. Perasaan bola cur putaran ini luar biasa. Mungkin aku bisa memasukkan 2 pukulan lagi. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Teknik ini tidak terlihat seperti seseorang yang baru mulai bermain biliar. Mungkinkah dia benar-benar berpura-pura bodoh untuk mengalahkan lawan yang kuat? Suami kau luar biasa. 6 bola. Pria tampan ini sudah memasukkan 6 bola. Dia tidak hanya. Dia terus-menerus memasukkan 6 bola. Bola-bola yang dia masukkan, semuanya dari 1 hingga 6, mengikuti urutan. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti urutan dan memasukkan sisa bola. Dan dia bisa mencapai dajin. Dia hampir mencapai dajin. Dajin, salah satu aturan untuk dajin biliar. Pemain dimulai dari pukulan pembuka, mengikuti urutan angka, terus-menerus memasukkan 9 bola, semuanya ke dalam lubang, dan bisa mendapatkan 10 poin. Ya Tuhan, 10 poin. 1 poin adalah 10.000. 10 poin adalah 100.000. Benar sekali. Wow, taruhannya benar-benar tinggi. Sayang sekali. Meleset. Giliranmu. Sayang sekali. Baru saja meleset. Dia seharusnya sudah mengumpulkan 10 poin hadiah besar. Kau bisa mengatakannya lagi.
Tapi keberuntungan sudah habis. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mengungkapkan kekuatan terlalu dini, kalian jadi ketakutan. Dan tidak mau bermain melawanku lagi. Merencanakan penipuan untuk mencurangi istriku. Mengambil uang dan rumahnya. Kalian tidak akan bisa memuntahkannya kembali dengan bersih. Aku jelas tidak akan menyetujuinya. Karena saudara Xiao melesat tembakan ini. Selanjutnya, sekarang seharusnya giliran saya. Tanpa alasan sama sekali. Mengapa kamu tiba-tiba bermain defensif? Keterampilan tidak cukup. Bola ini tidak bisa dimasukkan. Hanya bermain santai. Sekarang giliranmu. 1 poin adalah 10.000. Bahkan jika kedua orang ini berada dalam hubungan kerjasama, keduanya masih ingin menang sendiri. Untuk menyapu bersih kedua belah pihak, King wanita ini tidak yakin bisa memasukkan bola 9. Oleh karena itu, dia bermain bertahan, menunggu lawan melakukan pelanggaran, untuk memenangkan pertandingan dalam sekali jalan. Benar-benar bermain. Strategi yang cerdik. Aku menyerahkan tembakan ini. Sayang sekali. Baru saja sedikit meleset. Saudara Xiao, karena dia menyerahkan stick. Maka selanjutnya. Sekarang giliranmu. Sungguh disayangkan. Sayang sekali skema kalian. Sekarang malah menguntungkanku. Dalam permainan ini bola putihnya sangat mudah dimasukkan. Sulit untuk menembak. Sayang, mengapa kita tidak menyerahkan lubangnya saja? Bola putih scratch. Kita kalah dari kedua pihak sekaligus. Kita tidak mampu kalah sebanyak ini. Sayang. Xiaoru, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata sinis seperti itu? Saudara Xiao, sudah menang berturut-turut beberapa putaran sekarang. 10.000. Bagaimana jika dia memenangkan putaran berikutnya juga? Saudara Xiao, kamu setujukan? Tepat sekali. Mungkin keberuntunganku telah kembali. Istriku lihat. Masuk-masuk. Kita menang lagi. Suami kita menang. Apa yang terjadi di sini? Mengerikan. Bagaimana situasinya? Sialan, kenapa kamu menggelengkan kepala? Apakah kamu mencoba mencari cara curang? Mencoba menipu kakak? Tembakan tadi. Kamu tidak yakin bisa memasukkannya. Mengapa kamu tidak mendorongnya ke lubang saku agar aku bisa menembak? Bukankah aku membiarkanmu menembak? Baru saja keterampilanmu kurang. Kamu sendiri tidak mampu memasukkan bola. Itulah mengapa kamu menyerahkan tembakan itu. Sialan. Baiklah. Kalian berdua, berhenti bergumam dan menggerutu. Cepat bayar uangnya. Bayar. Bayar. Saudara Xiao, tembakan terakhir itu luar biasa. Bahkan jika seseorang dengan keterampilan luar biasa, seorang master datang, mereka tetap tidak bisa melampauimu, Aku hanyalah pendatang baru. Bagaimana aku bisa membandingkan diriku dengan para master itu? Itu hanya sedikit keberuntungan. Kakak Xiao, kamu jelas bukan pendatang baru. Bagaimana mungkin pendatang baru memenangkan beberapa pertandingan melawan kami secara berturut-turut? Cukup. Akui taruhan dan terima kekalahan. Cepat ambil uangnya. Kita masih punya kesempatan. Jangan melanggar aturan. Satu poin adalah 10.000. 4 poin masing-masing. Kami memenangkan total 80.000. Istriku. Sebenarnya, saya rasa itu cukup banyak. Mengapa kita tidak pergi saja? Berhentilah selagi kau unggul. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Mundur untuk maju. Aku memenangkan uang itu dan berpura-pura pergi. Kedua orang itu pasti tidak akan bisa duduk diam. Pada saat itu, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan taruhan. Langkah demi langkah mereka akan jatuh ke dalam perangkap keserakahan. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Mengapa tidak? Kamu baru saja menang. Hampir 100.000 yuan dari kami. Pergi begitu saja. Bukankah itu tidak pantas? Mengapa aku tidak boleh pergi? Apakah hanya ketika kamu memenangkan uang, barulah aku diizinkan pergi? Aku tidak peduli aku bersikeras bermain melawanmu. Bukankah kamu bilang kamu sangat beruntung? 1 poin adalah 100.000. Apakah kamu berani bermain satu pertandingan lagi denganku? Cukup. Jika saudara Xiao ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Sudah berapa kali aku mengatakannya, akui taruhan dan terima kekalahan. Bagaimanapun juga, rumah keluarga saudara Xiao akan segera dijual. Jika mereka masih tidak bisa mengumpulkan uang, barang-barang milik keluarga mereka, semuanya akan dibuang. Menggunakan rumah itu untuk memprovokasiku.
Istriku, percayalah padaku. Mengenai rumah itu, mari kita tidak membahasnya untuk saat ini. Aku akan bermain satu putaran lagi denganmu. Masih ingin terus memenangkan uang? Dasar bodoh. Setiap orang dalam permainan judi percaya bahwa mereka akan menjadi pemenang terbesar. Namun kenyataan akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah mangsa dalam perangkap. Karena itu masalahnya. Aku tidak boleh kehilangan momentum. Aku terima. Bagus. Bagus kamu setuju. Aku akui. Aku meremehkan lawan barusan. Putaran ini, berapapun yang kamu ambil, kamu harus memuntahkannya kembali kepadaku. Susun bolanya. Aku memenangkan permainan sebelumnya. Ini giliranku untuk mengacaukan permainan ini, Kak. Tunggu sebentar. Ada apa dengannya? Shioki, kamu mengaku ini pertama kalinya kamu bermain biliar. Baiklah. Aku percaya kamu adalah seorang pemula. Tapi sekarang, ada beberapa aturan yang perlu kujelaskan kepadamu. Aturan apa? Aturan untuk bermain taruhan. Taruhan harus ditetapkan sebelum mendekati meja. Setelah kamu ingkar janji setelah berada di meja, kamu harus mengembalikan semua taruhan sebelumnya. Membayar kompensasi ganda. Baik, aku mengerti. Kalau begitu aku akan mulai. Tunggu. Sepertinya saudara Xiao masih belum sepenuhnya mengerti. Sekarang 1 poin adalah 100.000. Jika kamu berhasil mengambil emas besar, itu tepat 10 poin. Itu akan menjadi 1 juta. Oleh karena itu, kamu harus terlebih dahulu menaruh 1 juta untuk melanjutkan. Aku sudah menduga kau akan membahas uang. Saudara Xiao mengenai situasi keluargamu. Kami juga tahu, istrimu baru saja kehilangan 500.000 uang keluargamu. Rumah dan mobil juga sudah digadaikan. Oleh karena itu, bagaimana kamu bisa mendapatkan 1 juta? Jika kamu tidak bisa menyediakan uangnya, maka kemenangan sebelumnya muntahkan kembali kepadaku 2 kali lipat. Suami, kita benar-benar tidak punya 1 juta. Jika saudara Xiao tidak bisa menyediakan uangnya, masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Kamu hanya perlu mengembalikan uang yang kamu menangkan sebelumnya. 2 kali lipat jumlahnya dan itu sudah cukup. Keluargamu bisa menguatkan diri dan seharusnya mampu membayar kompensasi. Pemula ini benar-benar kurang pengalaman. Siapa yang menyuruhmu begitu saja? Setuju. Permainan hari ini, anggap saja aku kakakmu. Memberimu pelajaran yang bagus. Saudara Xiao, berhentilah. Xiao San dan aku akan menentukan pemenangnya. 2 orang ingin menguras tetes darah terakhir kita. Karena kau tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam biliar, kau ingin menggunakan aturan untuk menekanku. Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Aku menerima tantangan itu. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkan uangnya? Ini 900.000. Ditambah 100.000 yang aku menangkan sebelumnya. Bukankah itu cukup untuk 1 juta? Saudara Xiao, tabungan pribadimu benar-benar besar. Kakak Xiao, aku tidak menyangka ini. Kamu ternyata sangat kaya. Suami, ini adalah rumah lama keluargamu. Kita menjualnya begitu saja. Bagaimana jika malam ini kita kalah? Kita harus hidup di jalanan. Jangan khawatir, istriku. Malam ini, aku akan mengambil kembali semua yang kita hilangkan, uang dan rumah. Tidak kurang 1 sen pun. Tapi, aku benar-benar. Jangan khawatir, ayo pergi. Pergi. Suami, mengapa kita lupakan saja? Jika putaran yang kita mainkan ini kalah, kita benar-benar akan tidak punya apa-apa lagi. Diam. Aku sudah memasang uangnya. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali sekarang. Jika kau terus mengeluh, keluar. Pengaturan telah mencapai saat terakhir penutupan jaring. Sama sekali tidak boleh ada kelonggaran. Shioki punya nyali. Karena uangnya sudah ditunjukkan. Mari kita mulai. Tunggu. Ada apa? Apakah kamu menyesalinya? Aku memang sudah mengeluarkan uangku. Tapi bagaimana dengan uangmu? Aku belum melihat. Kalian berdua, mengapa kalian semua diam sekarang? Karena kau bersikeras memverifikasi dana sesuai aturan. Aku sudah mengeluarkan uangku. Kau tidak mungkin memperlakukanku berbeda dari yang lain, kan? Kalian yang bilang, kita harus mengikuti aturan. Sekarang kalian melanggar aturan lagi. Mungkinkah
Kalian berniat ingkar janji utang. Siapa yang ingkar janji utang sialan? Kami sudah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Apa kamu pikir kami akan melanggar aturan? Berikan semua uang yang kamu miliki. Aku akan mengurusnya. Keterampilanmu lebih rendah dariku. Berikan uangnya padaku. Kamu, Aku akan mengambilnya. kapan aku pernah kalah darimu? Baiklah, baiklah. Bersekongkol begitu keras. Ada begitu banyak orang di sini. Apakah kau menganggap orang lain tuli? Tepat sekali. Berkolusi tepat di depan semua orang. Apa kalian benar-benar menganggap kami bodoh? Baiklah, aku sadar bahwa ketika aku bermain di tempat ini, mengapa aku selalu kalah? Apakah kalian berdua berkolusi dan sengaja menipu orang di sini? Aku memperingatkanmu. Jangan kamu bicara omong kosong di sini. Cepat ambil uangnya. Satu putaran adalah 1 juta. Jika kita memenangkan ini, kita akan punya cukup. Aku lihat kalian berdua mungkin tidak punya cukup uang. Aku akan menawarkan solusi kepada kalian berdua. Lihat, ada begitu banyak orang di sini. Kalian berdua pergi pinjam. Jika kalian menang, semua orang akan senang. Cepat, kumpulkan uang yang kamu miliki. Aku akan memimpinmu menuju kemenangan di putaran berikutnya. Kita akan membagi 1 juta itu. Jika kamu tidak ingin kalah, berikan uangnya padaku. Sialan. Apakah kamu sengaja membuat masalah? Begitu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang memiliki keterampilan lebih unggul di antara kita? Semua orang di sini tahu dengan jelas, jika kita menang, semua orang akan mendapatkan keuntungan. Jangan kehilangan modalmu lalu menyesalinya. Sialan. Sejak awal, kamu telah mengacaukan bisnisku. Apa kamu tidak ingin bertahan hidup di sini lagi? Hubungan terkuat di dunia didasarkan pada kepentingan bersama. 2 orang bisa terlibat karena kepentingan bersama. Tetapi begitu kepentingan berkonflik, mereka pasti akan karena pembagian keuntungan yang tidak merata, berkelahi, dan saling bermusuhan. Sudah selesai berdiskusi. Jika kalian berdua tidak bisa mengumpulkan uang, kalian bisa membayarku 2 kali lipat taruhan. Itu hanya beberapa ratus ribu. Jika kalian menguatkan hati, kalian berdua mampu membayar kompensasinya. Cepat keluarkan uangnya. Atau, kalian berdua bisa bertaruh di kedua sisi, setengah untuk setiap orang. Jika kalian menang, keduanya untung. Setengahnya saja. Cepat keluarkan uangnya. Apakah 1 juta cukup? Saudara Xiao, jika kamu tidak percaya, kamu bisa menghitungnya. Tidak perlu. Kita semua teman di sini. Aku percaya padamu. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita mulai dengan cepat. Tunggu. Uangnya sudah terhampar sembun di sini. Ada apa sekarang? Aku tidak meragukan uangmu. Apakah itu cukup? Tapi ini wilayahmu. Semua orang di sini adalah milikmu. Kau punya kekuatan dalam jumlah. Jika kau kalah dan mengingkari utang, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Bagaimana dengan itu? Bagaimanapun ini 1 juta. Jika kamu benar-benar ingkar janji utang, kami juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Hentikan omong kosong ini. Aula biliar ini milik Kakak Lei. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan Kakak Lei. Siapa yang berani ingkar janji utang? Saudara Lei. Benar sekali. Saudara Lai adalah bos dari aula biliar ini. Dia mengendalikan seluruh industri biliar di Jiangcheng. Begitu kamu melanggar aturannya, hukuman teringan adalah kedua kakinya dipatahkan. Kakak Xiao, kamu harus berhati-hati. Tidak perlu kau khawatir. Aku hanyalah warga negara biasa. Bagaimana mungkin aku melanggar aturan? Namun kata-kata saja bukanlah bukti. Jika kau benar-benar mengingkari utang, aku sungguh tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sialan. Kurasa kau hanya takut kalah dalam permainan ini. Apa kau mencoba mencari gara-gara denganku di sini? Kakak Xiao, perkataan seorang pria sejati sulit untuk ditarik kembali. Kita semua berteman. Mana mungkin aku mengingkari utangmu? Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, kita bisa membuat perjanjian tertulis. Baiklah, buat perjanjian tertulis. Selama pertandingan, tidak ada yang diizinkan untuk menyangkal atau menyesal. Jika perjanjian dilanggar, tangan dan kaki akan dipatahkan. Dan mereka akan menjadi cacat setelahnya. Biarkan perjanjian tertulis menjadi bukti. Kakak Xiao, apakah kamu puas sekarang? Baiklah. Tanda tangani dan segel. Sialan. Aku akan mengingat hari ini. Ini? Lihat saja. Tunggu aku. Aku akan membuatmu membayar kembali apapun yang kamu telan. Dan memuntahkannya 2 kali lipat. Kalau begitu, mari kita mulai. Berlarut-larut begitu lama. Akhirnya dimulai juga. Pemenang melakukan break. Dia tidak melakukan break dengan baik lagi. Apakah dia berpura-pura atau tidak? Atau mungkinkah yang sebelumnya benar-benar hanya keberuntungan? Sepertinya keberuntungan telah hilang. Ini giliranmu. Entah kamu berpura-pura atau tidak. Putaran ini
Aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya. Tidak ada satupun tembakan mudah dalam susunan ini. Kecuali dia menyerah memasukkan bola. Untuk membantu orang berikutnya, mengubah tata letak permainan. 5 bola sudah dimasukkan. Itu sudah cukup. Sialan, dia benar-benar membantunya. Dia bahkan tidak berpura-pura lagi. Ini setara dengan 1 orang mengambil 2 tembakan. Sepertinya pria tampan ini hari ini akan kalah. Ini giliranku. Mari kita lihat bagaimana kau menang kali ini. Meleset. Meleset. Mengapa bisa meleset? Apa yang terjadi? Bagaimana aku harus tahu itu? Tembakan semudah itu. Bagaimana mungkin bisa meleset? Tembakan sesederhana itu. Dan itu masih meleset. Kau tidak sengaja mengalahkan. Jangan memfitnahku. Kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu adalah pengkhianat. Aku tidak. Aku bahkan tidak tahu kata sandinya. Apa yang terjadi? Semua orang mengira mereka adalah belalang sembah yang mengintai jangkrik. Sedikit yang mereka tahu bahwa di belakang mereka masih ada burung kepodang yang mengawasi. Kalau begitu pukulan sesederhana itu, kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa yang akan percaya? Sudah kubilang, tidak berarti tidak. Bagaimana aku harus membuktikannya? Baiklah, berhenti berdebat. Sekarang pasti giliranku. Terima kasih kepada kalian berdua, karena telah bersikap lunak padaku. Sepertinya keberuntunganku kembali. Mungkin tembakan ini akan masuk. Jangan masuk, jangan masuk. Masuk! Suami kita mencetak angka. 1 poin adalah 100.000. 4 poin masing-masing. Total 800.000. Dia mencetak angka. Bayar, kau harus menghormati taruhan. Aku menolak menerimanya. Kau curang. Itu tertulis hitam di atas putih, ditandatangani dan disegel. Jika kau tidak mengikuti aturan, maka kau mungkin kehilangan tangan dan kakimu. Kau. Apa aku bilang aku tidak akan menerimanya? Kalah adalah kalah. Aku menerimanya. Aku akan menanyakan satu hal lagi padamu. Apa kau berani bermain 1 putaran lagi denganku? Apakah kau masih punya uang? Sebuah mobil yang baru didapatkan, ditambah 1 set. Sebuah rumah seluas 150 meter persegi. Apakah itu cukup? Kamu mempertaruhkan aset keluargamu. Benar sekali. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Kak Xiao, keberuntunganmu pasti sudah habis sekarang kan? Kakak Xiao, jangan mencoba mengingkari janji ketika saatnya tiba. Apel, masih mencoba menggunakan pukulan Ma untuk memukul bola melengkung. Teruslah bermimpi. Bahkan pukulan melengkung pun tidak akan berhasil. Kecuali dia menggunakan jump shot. Jika tidak, itu pasti tidak akan masuk. Suami, bagaimana kalau kita lupakan saja? Itu benar-benar jump shot. Apakah dia bahkan tahu cara bermain biliar? Aku bahkan tidak bisa melakukan jump shot ini. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sialan. Ini seorang pemula. Jangan biarkan masuk lagi. Hanya tersisa bola nomor 9 terakhir. Jika 1 bola ini masuk, aku akan memenangkan 10 poin dari kalian berdua. Baiklah, kalau begitu. Dia tidak akan benar-benar memasukkannya kan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bola terakhir ini, aku masih belum sepenuhnya yakin. Kakak Xiao, tidak percaya diri. Kamu bisa membiarkan aku yang memukul. Benar. Shioki. Sesuatu yang tidak kamu yakini. Kamu bisa melewatkan giliran. Lupakan saja. Aku akan mencobanya sendiri. Jika itu masuk, bukankah itu berarti memenangkan 10 poin? Kakak Xiao, kita semua berteman. Tunjukkan belas kasihan di mana belas kasihan diperlukan. Jangan membuat hubungan menjadi begitu tegang. Teman. Ketika kalian menipu istriku,
Kalian tidak pernah mengatakan, kita adalah teman. Hari ini, aku akan menggunakan metode kalian sendiri untuk menghadapi kalian. The film was translated Itu and tidak akan masuk. narrated by M Media. Hebat. Kakak Xiao. Sepertinya kali ini keberuntunganmu tidak terlalu bagus. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Tunggu, pertunjukannya belum berakhir. Apel. Sepertinya kali ini, aku menang lagi kan? Bagaimana mungkin? Mustahil. Aku tahu sekarang. Kamu mencoba menggunakan trik di wilayah Kak Lei. Bukti apa yang kamu miliki bahwa aku menggunakan trik? Aku berada di tempatmu. Bermain biliar dan memasukkan bola. Tunjukkan padaku buktinya. Bahwa aku curang. Terima kasih atas tet dan rumahmu. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Tunggu. Apalagi yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Aku sudah kehilangan semua yang kumiliki. Sekarang aku hanya punya sisa hidup yang tak berharga ini. Hidup juga penderitaan. Akan lebih baik jika istrimu yang cantik. Biarkan aku bersenang-senang dengannya. Jika kamu berani menyentuh istriku, coba saja. Menjauh. Kamu sudah menghancurkan keluargaku. Dan kamu berani merusak rencanaku. Kamu berani menyentuh istriku. Aku akan memukulmu sampai mati. Suami, Lepaskan aku. Bukankah seharusnya kamu petarung yang hebat? Kamu berani memukulku. Aku akan melakukannya tepat di depan wajahmu. Mengambil istrimu. bajingan, Churu, tidakkah kamu tahu? Aku sudah lama menginginkanmu. lepaskan aku. Sebaiknya kamu bersamaku saja. Dan biarkan aku menikmati diriku sepenuhnya. Semakin kamu meronta, semakin aku bersemangat. Zhao-san, aku akan membunuhmu. Suami-suami, Anak muda brengsek, kamu mencari mati. Bunuh dia untukku. Menyebabkan kekacauan di tempatku. Xiao-san, apakah kamu lupa aturannya? Kak Lei, halo kakak Lei. apa yang sedang terjadi? Mereka kalah dan menolak membayar utangnya. Dan bahkan mulai melawan kami. Apakah itu benar? Ini. Kak Lei, aku salah. Begitu kamu berada di meja, kamu harus menghormati taruhan. Apakah kamu bahkan tidak mengerti aturan dasar ini? Kak Lei, aku benar-benar tahu aku salah. Pria tampan, barang-barangmu. Pengunjung ini punya niat buruk. Suami, kita sudah memenangkan begitu banyak hal. Ayo kita cepat pergi. Tunggu sebentar. Pria tampan, properti keluargamu, masih ditahan olehku. Apakah kamu tidak menginginkannya lagi? Dalan yang menipu istriku. Hingga kehilangan segalanya. Benar-benar kamu. Kamu adalah saudara Leikan. Apa maksudmu dengan ini? Di tempatku, orang-orangku, kehilangan semua yang mereka miliki. Sekarang, kamu pergi begitu saja. Itu tidak terlalu pantas, bukan? Taruhan itu ditambahkan secara sukarela oleh orang-orangmu. Tertulis hitam di atas putih, ada kontraknya. Selain itu, bukankah kamu bilang bahwa kamu harus menghormati taruhan itu? Kata yang bagus. Mereka kalah dalam keterampilan. Mereka pantas kehilangan semua yang mereka miliki. Propertimu masih digadaikan di sini padaku. Aku dengar itu akan disita besok. Tidakkah kamu menginginkannya kembali? Yang berada di peringkat ke-10. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengatakan kau menantang kami bertiga? Susun bolanya. Sayang, aku rasa kita tidak seharusnya bermain lagi. Aku bisa melepaskan semua hal ini. Uang yang keluarga kita hutang. Aku akan bekerja beberapa pekerjaan lagi dan perlahan membayarnya kembali. Bisakah kita pergi dulu? Menyesal sekarang, sudah terlambat. Keangkuhan ada harganya. Tidak akan lama. Seluruh tubuhmu, sampai kau kehilangan semua yang kau miliki. Aku sangat menantikan untuk melihat seperti apa penampilanmu saat itu. Kalau begitu mari kita mulai. Baiklah, aku ingin melihat dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu untuk melawan 10 besar nasional. Pada saat yang sama, aku tidak mengerti mengapa lawan yang sudah kalah menantang 2 orang yang lebih baik dariku, dan terlebih lagi kami bertiga. Jika aku tidak kalah darimu, bagaimana aku bisa menangkap ikan besar? Teman, kau terlihat tidak asing. Di mana kita pernah bertemu? Apakah kau mencoba menjilatku? Mungkin aku salah, tapi aku harus katakan, lawan yang kau hadapi, bahkan aku tidak memiliki kepastian 100% untuk menang. Sepertinya kau punya keberanian besar. Mari kita mulai. Aku memenangkan pertandingan terakhir. Permainan ini, aku akan mematahkan. Satu orang menantang 3 pemain 10 besar nasional. Bahkan Raja Langit tidak akan bisa menang.
Aku sungguh tidak tahu siapa yang memberimu nyali untuk berani menantang kami bertiga. Namun, aku akan berusaha sebaik mungkin agar kau kalah dengan terhormat. Tinggal 3 bola tersisa. Selanjutnya, sekarang giliran pemain peringkat kedua nasional. Pria tampan. Hanya tersisa 1 bola. Sepertinya giliranmu tidak akan datang di frame ini. Ini akan berakhir. Kau tentu punya nyali. Sayang sekali. Kau seharusnya tidak memilih untuk menantang kami bertiga. Bukankah masih ada 1 bola tersisa? Hasilnya belum diputuskan. Kalian merayakan terlalu cepat bukan? Aku bilang, apa kau sudah gila? Siapa yang bermain melawanmu sekarang? Pemain peringkat kedua nasional. Mungkinkah dia meleset hanya pada bola terakhir? Kurasa kau. Dia pasti ketakutan setengah mati dan bicara omong kosong. Tidak akan lama. Kau akan kehilangan segalanya. Istrimu tetap akan meninggalkanmu. Berhentilah mencoba menabur perselisihan di sini. Dalam hubungan antara aku dan suamiku. Aku memberitahumu. Aku menyatakan pendirianku dengan jelas di sini hari ini. Melalui kesulitan yang sangat besar, aku akan berdiri di samping suamiku. Lebih jauh lagi, bahkan jika sesuatu terjadi padanya hari ini. Bahkan jika aku mati, mustahil baginya untuk mengalami sesuatu. Sungguh sepasang kekasih yang tragis. Kalau begitu aku akan membuatmu kalah, sampai kau benar-benar puas. Cepat. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Dasar lemah. Kau cukup beruntung memenangkan beberapa putaran sebelumnya. Sekarang, aku ingin tahu bagaimana rencanamu untuk menang. Kakak Xiao, ketamakan manusia tidak mengenal batas. Kamu ingin bertaruh sebelumnya, tapi kamu gagal. Aku menasihatimu. Sebaiknya kamu patuh saja. Muntahkan apa yang kamu ambil. Kembali kepadaku. Kau begitu sombong barusan. Menyuruh mereka bertiga maju sekaligus. Sekarang kau bahkan tidak punya kesempatan untuk memukul bola. Ini terlalu membosankan. Permainan belum berakhir. Untuk menarik kesimpulan sekarang. Bukankah itu terlalu cepat? Sampai seseorang mencapai Sungai Kuning, seseorang tidak akan menyerah. Kalau begitu aku akan dengan semestinya meleset. Meleset. Bagaimana itu mungkin? Sepertinya keberuntungan masih memihakku. Huang Sanche, bukankah kau peringkat kedua nasional? Pukulan sesederhana itu, kau bahkan tidak bisa memasukkannya ke lubang. Tidak mungkin bagiku untuk membuat kesalahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin itu hanya nasib buruk. Sekarang giliranku kan. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk memukul. Aku tidak percaya bahwa pemain peringkat kedua nasional, pukulan yang tidak bisa dimasukkan olehnya, kau bisa memasukkannya. Benar, dia hanya beruntung. Keterampilannya buruk. Dia pasti tidak akan memasukkannya. Dengan 1 pukulan ini, aku akan mengakhiri semua kejahatan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memasukkan bola itu? 10 besar nasional. Mengirim 3 sekaligus. Dia berhasil memenangkan ini juga. Apa gunanya kalian bertiga? Dia berhasil memenangkan ini juga. Bicara. Kontrak telah dipenuhi. Keterampilanmu lebih rendah. Rela dan puas. Berhenti. Aku belum selesai bicara. Cukup, kau sudah kalah. Hal yang kau janjikan untuk diberikan kepadaku, serahkan. Kau. Itu ditandatangani di atas hitam dan putih. Apakah kau akan mengingkari perjanjian itu? Kau curang. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan 3 pemain 10 besar nasional. Kau pasti curang. Ayo, tangkap dia. Lepaskan. Lepaskan suamiku. Beraninya kau curang di tempatku. Apa kau ingin mati? Keterampilanmu lebih rendah. Kau kalah dalam pertandingan. Dan sekarang kau menuduh orang lain curang. Mana buktinya? Memanfaatkan tempatku. Jika aku bilang kau curang, maka kau curang. Dari mana kau mendapatkan nyali seperti itu? Jangan sentuh suamiku. Biarkan dia pergi. Lepaskan. Lepaskan dia. Apa yang kau impikan? Kalian berdua tidak ada yang akan pergi hari ini.
Kalah lalu bertindak tanpa malu. Inikah aturan yang kau bicarakan? Apa itu urusanmu? Film was Ini adalah translated wilayah Kakak and Lei. narrated Aturan by Kakak Lei M. adalah aturan. Kakak Xiao, aku masih menasihatimu untuk jujur dan patuh. Serahkan uang yang kamu menangkan. Jika darah tertumpah, keadaan tidak akan baik. Lepaskan suamiku. Biarkan dia pergi. Lihat dirimu. Jika kau mengikutiku lebih awal, suamimu tidak perlu menderita seperti ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku akan segera menjadi suamimu. Kau tetap milikku bagaimanapun juga. Kau bajingan. Aku suka wanita cantik dengan temperamen yang berapi-api seperti itu. Bermain seperti ini benar-benar mendebarkan. Aku jamin, saat kau berada di ranjangku, kau akan benar-benar gembira. Aku akan membunuhmu. Kau sampah tak berguna. Diam. Tunggu saja. Aku akan membuatmu melihat istrimu menikmati dirinya di ranjangku. Jika kau berani menyentuh istriku, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Kau masih berani menyentuhku. Ayo, patahkan kakinya. Mari kita lihat seberapa tangguhnya kau. Jangan sentuh dia. Aku mohon padamu. Jangan sentuh dia. Ada apa? Cantik. Apakah kau akan tunduk padaku? Aku... Aku akan membunuhmu. Kau. Aku adalah orangnya Kancu. Kau berani menggunakan kekerasan terhadapku. Kau sudah mati. Kau mengikuti aturan, maka aku akan mengikuti aturan. Kau melanggar aturan. Aku juga punya cara untuk melanggar aturan. Aturan. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan, yang memenuhi syarat untuk menetapkan aturan. Kacu. Kacu kau di sini. Xiao Chu gembung dunia biliar bawah tanah. Kedua berandal ini menyembunyikan kekuatan mereka untuk menipu lawan dan mencoba memenangkan tempatmu. Cepat, campur tangan, dan beri mereka pelajaran yang bagus. Kakak San, siapa orang ini? Kenapa bahkan Kakak Lei begitu tunduk padanya? Sekarang kau tahu cara memanggilku Kak San. Bukankah kau bersikap sangat sombong barusan? Sayatan ke-6. Shioki ini, meskipun keahliannya tidak hebat, dia masih punya harga diri. Tahu melindungi istrinya. Apa gunanya punya hati nurani di meja biliar? Keahlianlah yang penting. Yang penting adalah kekuatan sejati. Bahkan jika dia berkorban lebih banyak untuk istrinya, pada akhirnya dia tetaplah orang yang tidak berguna. Mati. Lihat cepat Kakak Chu meleset. Ternyata tidak masuk. Sekarang giliranku bukan. Kau sudah mengajukan begitu banyak tuntutan. Sekarang seharusnya giliranku untuk mengajukan tuntutan bukan. Tuntutan apa yang ingin kau ajukan? Jika aku menang, aku ingin melukaimu 7 kali. Pukulan ini. Jika aku memasukkan bola 8 hitam, aku ingin melukaimu 7 kali. 7 luka yang kau berikan pada istriku, aku akan mengembalikannya kepadamu. Suami, itu tidak sepadan. Demi aku, itu tidak sepadan. Apa kau sudah gila? Taruhan yang disepakati. Jika kau memasukkan bola, kau ambil 1 juta. Jika Kakak Chu memasukkan bola, kau berikan 1 sayatan. Taruhan yang disepakati. Bagaimana bisa berubah begitu saja? Kau bajingan. Kau berani memukulku. Di meja biliar kau harus menghormati taruhanmu. Jika kau kalah kau harus membayar harganya. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Ucapkan 1 kata buruk lagi tentang istriku, dan aku akan menghancurkan setiap gigi di mulutmu. Memamerkan teknikmu. Apa kau pikir teknik itu bisa membuatku takut? Aku memberitahumu. Aku akan menang melawanku hari ini apapun yang terjadi. Karena memang begitu. Baiklah, aku terima kenaikan taruhanmu. Selain jari patah yang baru saja kamu sebutkan, aku juga ingin kamu seumur hidupmu tidak pernah bermain biliar lagi. Apa katamu? Bukankah biliar adalah segalanya bagimu? Maka aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa menyentuh stik biliar lagi seumur hidup ini. Baiklah, aku terima.
Karena kau begitu sombong. Kalau begitu mari kita bertanding dengan mata tertutup. Entah itu bermain dengan mata tertutup atau bermain dengan satu tangan. Aturannya ditetapkan olehmu. Tidak peduli bagaimana kita bermain. Aku akan menyelesaikannya sampai akhir. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah. Aku terima. Shioki. Karena kau begitu sombong. Aku akan membuat kesombonganmu harus dibayar mahal. Berdasarkan format kejar poin. Ada 9 bola di atas meja. Kedua belah pihak harus ditutup matanya. Kita bermain dengan mendengarkan suara. Tidak ada perbedaan antara angka tinggi dan rendah. Siapapun yang memasukkan 5 bola lebih dulu menang. Baiklah, aku terima. Kalau begitu tunggulah untuk kalah. Bermain biliar mengandalkan penglihatan dan perasaan. Sekarang bermain dengan mata tertutup. Bisakah mereka benar-benar memasukkan bola? Mungkin kita tidak bisa. Tapi kedua orang di depan kita ini sangat sulit untuk dikatakan. Keahlian kakak Chu di dunia biliar sudah dikenal luas. Tapi Xiaoqi sudah tidak bermain selama bertahun-tahun. Menurutku hasilnya sudah diputuskan. Melebih-lebihkan dirinya sendiri. Berani menantang kakak Chu. Dia benar-benar menganggap dirinya hebat. Berkat dia, kalian semua bisa menyaksikan sesuatu hari ini. Kalian akan melihat keahlian pamungkas kakak Chu. Bermain dengan mata tertutup. Siapa yang kalah dan siapa yang menang masih belum diketahui. Xiaoqi, aku pasti akan menang hari ini. Aku harus memotong jari-jarimu. The film was translated and Bola-bola narrated sudah by disusun. M Media. Yang kalah di babak sebelumnya melakukan Briet. Kakak Chu melakukan Briet. Apa? Bukankah tadi kamu bilang pemenangnya yang memecahkan? Bagaimana bisa berubah kembali menjadi yang kalah yang memecahkan? Kalian menindas orang. Aku yang memutuskan apa yang terjadi di wilayahku. Jika kau tidak setuju, tuntut aku. Istri, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Aku akan mengantarmu pulang setelah ini selesai. Suami, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri. Jangan biarkan sesuatu terjadi. Jangan khawatir. Jika bola masuk, lanjutkan. Gerakan macam apa itu? Dia bisa memasukkannya bahkan dengan mata tertutup. Apa yang baru saja dikatakan Xiaoqi? Masih dikatakan terlalu dini. Dia masih belum tahu kekuatan sejati kakak Chu. Tentu saja, dulu kakak Chu menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan banyak orang. Hanya mengandalkan dia. Ingin mengalahkan kakak Chu hanyalah angan-angan belaka. Suami, dia meleset. Sekarang giliran kita. Istri, hati-hati dengan tanganmu. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Aku menolak percaya dia bisa memasukkannya sambil ditutup mata. Ini adalah teknik rahasia unikku. Aku melatih gerakan ini selama 3 tahun penuh. Dalam situasi seperti ini, aku tidak pernah kalah. Xiao Chu, kamu mungkin salah paham tentang satu hal. Bermain biliar dengan mata tertutup bukanlah teknik rahasia unikmu. Apa maksudmu? Bermain biliar dengan mata tertutup. Lawan-lawanmu kehilangan kemampuan mereka untuk menilai bola biliar dan menghadapi kamu yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Bermain dengan mata tertutup. Mereka secara alami kalah, tapi aku berbeda dari mereka. Aku memiliki pendengaran yang jauh lebih unggul daripada orang biasa. Inilah mengapa mereka yang biasanya bermain dengan mata tertutup melawanmu. Mereka kalah, tetapi mereka yang keahliannya tidak sebaik milikmu. Bahkan jika mereka tidak bermain dengan mata tertutup, mereka tetap tidak bisa menang. The film was Tapi- translated and narrated by Ini, M Media. bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa memasukkannya bahkan saat matamu tertutup? Karena keahlianku lebih unggul darimu. Selain itu, keunggulan pendengaranku jauh melampaui orang biasa. Oleh karena itu, keunggulan pendengaranmu hilang. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Apa yang kamu sebut keahlian unik? Itu hanyalah ilusi bagimu. Xiao Chu, kamu kalah di babak ini. Ini mustahil. Ini mustahil. Kau menebaknya. Kau pasti menebaknya. Xiao Chu, keahlian unikmu yang selalu kau gembar-gemborkan hanyalah keangkuhanmu sendiri.
Meskipun sekarang sudah tidak lagi membedakan antara bola putih dan bola berwarna, tetapi sepenuhnya mengandalkan pendengaran untuk memukul bola dan mampu menentukan posisi bola dan bahkan memasukkannya. Siapa sebenarnya orang ini? Yang penting sekarang bukanlah siapa orang ini, tetapi bahwa hasil putaran ini sudah diputuskan. Sayang masuk lagi. Kita sudah memasukkan 4 bola. Jika kita memasukkan 1 lagi kita menang. Tidak. Mustahil. Bagaimana kau bisa begitu akurat menentukan posisi bola biliar? Kau curang. Bola-bola biliar itu disiapkan oleh orang-orangmu. Penutup mata hitam ini juga disiapkan oleh orang-orangmu. Namun sekarang kau menuduhku curang. Kalau begitu jelaskan bagaimana bola ini dimasukkan. Ini sangat sederhana. Karena The aku film was translated and narrated Lebih by kuat darimu. M Media. Masuk. Sayang masuk. Lihat cepat. Kita menang. Aku kalah lagi. Kau tahu kenapa kau kalah? Apa kau akan mulai menceramahiku lagi? Mengatakan bahwa bermain biliar adalah untuk gairah, bukan untuk berjudi. Apa kau mencoba membodohiku? Kau tahu kenapa aku berhenti bermain biliar? Kenapa? Karena biliar modern bukan lagi biliar yang kucintai. Bagaimana dengan bermain demi emas? Menambah taruhan, mengejar poin. Biliar modern dipenuhi dengan belitan kepentingan, penipuan uang, menyebabkan banyak orang menanggung utang besar dan jatuh ke dasar kehidupan mereka. Itu bukan lagi hiburan sederhana. Berhentilah berpura-pura mulia di sini. Dulu, bukankah kau menggunakan metode ini juga untuk mendapatkan uang? Itulah mengapa aku berhenti. Tapi kau terperosok jauh dalam lumpur. Berhentilah menceramahiku di sini. Panggil orang itu ke sini untukku. Serang. Shioki. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku akan melumpuhkanmu. Aku sudah diam-diam menelepon polisi. Polisi akan segera tiba. Jangan khawatir. Benarkah? Sungguh mengesankan. Tentu saja. Berhentilah bermesraan di sana. Kau sedang menghadapi kematian yang akan segera datang. Lumpuhkan dia untukku. Tim keamanan mundur. Berbaring tangan di belakang kepala. The film was translated Kau memanggil and polisi. narrated by M Media. Ya benar kami menelepon polisi. Jika kita tidak menelepon polisi, kita semua akan dihancurkan olehmu sekarang. Anda Nona Shuru benar. Kami menerima panggilan darurat Anda dan segera bergegas ke sini. Untungnya kalian semua aman. Jangan khawatir, rekaman panggilan kami sepenuhnya mendokumentasikan tindakan kriminal mereka. Kami akan menindak mereka sesuai hukum. Tim medis akan segera datang. Terima kasih Pak Polisi. Jangan tangkap aku dipaksa. Pak Polisi, uangnya ada di sana, saya akan menyerahkan semuanya. Saya benar-benar tahu saya salah. Kakak, aku tahu aku salah. Kakak, jangan biarkan mereka menangkapku. Apakah kau menyadari kesalahanmu sekarang? Apakah kau menyadari bahwa kau harus membayar harganya sekarang? Kau menggunakan kedok persahabatan, menyebabkan begitu banyak keluarga hancur berantakan. Pernahkah kau memikirkan hari ini? Shioki ini adalah asetmu. Saya akan menghubungi para korban mengenai aset yang tersisa dan mengembalikannya sepenuhnya. Terima kasih Pak Polisi. Terima kasih. Shioki Nona Shuru, kami berutang keberhasilan ini kepada kalian berdua, sehingga kami dapat dengan lancar menyelesaikan kasus ini. Kami juga harus berterima kasih Pak Polisi. Anda datang tepat waktu. Ini adalah apa yang seharusnya kami lakukan. Semuanya tangan di belakang kepala bergerak. Kakak, selamatkan aku. Kakak. Kakak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Suami tersayang. Benar suami tersayang. Mengapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkan bahwa kamu bisa bermain biliar? Dan bahwa kamu pernah menjadi juara dunia biliar 3 kali berturut-turut. Kau si bodoh kecil. Ini semua karena kau ditipu oleh teman sekelasmu. Dan kehilangan begitu banyak uang. Memaksa suamimu di sini untuk kembali bermain. Untuk menyelamatkanmu si bodoh kecilku. Suami tersayang. Senang sekali memilikimu.